Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinami Pinasti dengan NIM 220219. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia dari Universitas Prima Graha. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat tugas ujian tengah semester Manajemen Kinerja yang diampu oleh Bapak Teguh Setiadi SEMM. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa materi hasil resum saya. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pentingnya dan manfaat manajemen. Oke, manajemen itu berasal dari kata to manage, yang diartikan dengan mengendalikan, menangani, mengelola secara umum. Pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang lain untuk bekerja. Dan adapun solusi terhadap permasalahan mengenai tantangan pelaksanaan manajemen kinerja menurut pemakalah adalah yaitu menanamkan dalam diri manajer maupun karyawan bahwa manajemen kinerja sangat urgent atau penting untuk meningkatkan kualitas kuantitas kerja baik manajer maupun karyawan, sehingga akan mampu meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan perusahaan sesuai target dan perencanaan perusahaan. Dan selanjutnya itu mengetahui dan memahami manfaat manajemen kinerja, yaitu meningkatkan disiplin kerja baik manajer maupun karyawan. Dan yang terakhir itu tidak menganggap manajemen kinerja sebagai beban, namun sebaliknya menganggap manajemen kerja adalah suatu perusahaan. Dan manajemen kinerja sendiri ini adalah suatu hal yang berorientasi ke masa depan, disesuaikan spesifik berdasarkan kondisi khusus dari setiap organisasi atau individuan, didasarkan atas suatu model kausal yang menghubungkan antara input dan output. Penilaian kinerja merupakan alat yang bermanfaat tidak hanya untuk mengevaluasi kerja daripada karyawan, tetapi juga untuk mengembangkan dan memotivasi karyawan. Pada intinya, penilaian kinerja dapat dianggap sebagai alat untuk memverifikasi bahwa karyawan memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan. Nah, dan manajemen kinerja ini memiliki tujuan, yaitu dalam praktiknya memiliki berbagai tujuan yang dapat membantu keefektifan dan keefisienan kerja. Adapun tujuan dari manajemen kinerja tersebut menurut Noe DKK 1999 ada 3 tujuan manajemen kinerja, yaitu diantaranya yang pertama yaitu tujuan strategik, yang kedua tujuan administratif, dan yang terakhir yaitu tujuan pengembangan. Nah, dan tantangan yang dihadapi manajemen kinerja adalah kecenderungan dihindari baik oleh manajemen maupun pekerja, dan mereka memiliki alasan masing-masing di mata manajer. Manajemen kinerja merupakan tambahan beban kinerja di samping menjalankan tugas yang selama ini sudah dikerjakan. Sementara itu, di pihak pekerja masih banyak keraguan karena belum memahami sepenuhnya akan manfaat manajemen kinerja bagi dirinya sendiri. Isu manajemen kinerja itu ialah proses strategis yang dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola isu yang berdampak pada reputasi atau operasional perusahaan. Ini bukan sekadar alat pemadam kebakaran, tetapi pendekatan proaktif untuk menjaga kestabilan organisasi. Nah, dan kesimpulan dari tujuan dan manfaat manajemen kinerja yaitu didefinisikan oleh Bachal 1999 sebagai proses komunikasi yang berkeseimbangan yang dilakukan dalam kemitraan antara seorang karyawan dan atasan. Jadi, kesimpulan dari manajemen kerja adalah kegiatan yang mengkaji ulang kinerja secara berkeseimbangan untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja lebih lanjut. Dan tujuan manajemen kinerja ini ada 3 macam, yaitu tujuan strategi, tujuan administratif, dan tujuan pengembangan. Manajemen kinerja juga memiliki banyak manfaat sesuai dengan kedudukan masing-masing. Manajemen kinerja bermanfaat untuk sang manajer, karyawan, dan yang paling utama bermanfaat dan dalam mencapai tujuan visi misi suatu organisasi. Dan selanjutnya itu strategi faktor penentu keberhasilan manajemen kinerja. Ada banyak faktor berbeda dan yang menentukan kinerja seorang karyawan. Ini termasuk kepuasan kerja mereka, kompensasi dan keterampilan khusus, dan kemampuan orang tersebut. Metode mitra pengacara menyatakan bahwa kinerja individu dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, yaitu yang pertama harapan kompensasi, momentum,
kemampuan dan kebutuhan dan fitur, pengelolaan tugas, dan selanjutnya itu kompensasi internal dan eksternal. Konsep manajemen kinerja merupakan salah satu ukuran dari perilaku yang aktual di tempat kerja, yang bersifat dimensional, di mana dimensi kerja meliputi kualitas output, kuantitas output, waktu kerja, kerjasama dengan rekan kerja. Para ahli manajemen SDM memberikan definisi mengenai konsep yang berbeda-beda mengenai motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan, sehingga di dalamnya terdapat makna yang berbeda. Nah, dan yang kedua itu ada kepemimpinan kinerja. Nah, pengertian kepemimpinan kinerja ini adalah efektivitas seorang pemimpin dalam membimbing timnya untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja kepemimpinan dapat diukur melalui produktivitas, keterlibatan karyawan, dan inovasi. Gaya kepemimpinan yang dapat meningkatkan kinerja karyawan dan produktivitas kerja. Gaya kepemimpinan yang dapat memotivasi dan menginspirasi tim untuk mencapai hasil yang luar biasa adalah gaya kepemimpinan transformasional. Persepsi tentang tingkat penghargaan dan kepuasan kerja secara keseluruhan. Kerja adalah hasil kerja keras. Kinerja dapat ditentukan oleh usia individu, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosial, ekonomi, dan pengalaman dengan keadaan lain. Selain faktor lingkungan tersebut, kinerja juga dapat ditentukan oleh kepribadian dan sikap seseorang. Sikap tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti usia, jenis kelamin, dan lokasi. Banyak kriteria baik lingkungan maupun pribadi mempengaruhi produktivitas kerja. Kesimpulan kinerja, kepemimpinan kinerja merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang efektif dapat memotivasi dan menginspirasi pertumbuhan, meningkatkan produktivitas, keterlibatan karyawan, dan inovasi. Gaya kepemimpinan transformasional adalah satu pendekatan yang dapat meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan. Dalam kinerja manajemen, pendekatan sistem fokus pada interaksi antar komponen organisasi untuk mencapai tujuan bersama, meskipun ada keterbatasan yang dapat menghambat kreativitas dan inovasi jika sistem terlalu kaku. Proses manajemen kinerja merupakan proses berkelanjutan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi, kelompok, dan individu. Proses ini dilakukan secara sinergi atau manajer, individu, dan kelompok dengan pendekatan manajemen berdasarkan tujuan. Kinerja manajemen mencakup komunikasi yang berkesinambungan untuk mengintegrasikan sasaran organisasi, kelompok, dan individu. Manajemen kinerja terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu seperti perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, penilaian kinerja, dan pemberian reward. Nah, kesimpulan dari desain pengukuran kinerja yaitu merupakan aspek krusial dalam manajemen kinerja yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas individu, tim, maupun organisasi. Dalam mencapai tujuan strategis, pengukuran kinerja yang baik harus memenuhi prinsip relevansi, keandalan, serta kemudahan dalam implementasi. Tantangan utama dalam desain pengukuran kinerja meliputi kesulitan dalam menentukan indikator yang sesuai keterbatasan data serta potensi bias atau evaluasi. Oleh karena itu, organisasi perlu memastikan bahwa sistem pengukuran kinerja yang diterapkan bersifat objektif, fleksibel, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Dan teori of change, perencanaan strategis harus didasarkan pada logika, sebab akibat tentang bagaimana suatu intervensi akan menciptakan perubahan. Langkah utama menyusun tujuan akhir, menjabarkan langkah-langkah, output, outcome, dan impact. Menetapkan indikator kinerja untuk setiap tahap. Relevansi dalam manajemen kinerja menyediakan dasar logis untuk menetapkan indikator dan evaluasi hasil jangka panjang, sangat berguna di sektor publik dan nirlaba. Balance Scorecard atau BSC atau Kaplan and Norton. Teori inti strategi harus diterjemahkan ke dalam tujuan dan indikator kinerja dari 4 perspektif utama. Yang pertama yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan.
Relevansi dengan manajemen kinerja meningkatkan alignment antara strategi dan tindakan karyawan, menghubungkan indikator kinerja atau KPI dengan strategi jangka panjang, mendorong organisasi tidak hanya fokus pada output keuangan, tapi juga proses dan kapabilitas jangka panjang. Dan yang selanjutnya itu planning strategis atau perencanaan strategis, berfungsi sebagai fondasi utama untuk menetapkan arah, tujuan, dan indikator keberhasilan organisasi. Ada beberapa teori dan model strategis planning yang relevan secara khusus dalam konteks manajemen kinerja. Nah, selanjutnya yaitu manajemen kinerja dan pentingnya sistem manajemen kerja memainkan peran penting dalam kelangsungan dan kesuksesan perusahaan. Kinerja setiap bagian perusahaan memengaruhi pencapaian keseluruhan perusahaan, sehingga manajemen kinerja yang efektif diperlukan untuk memastikan semua bagian berfungsi secara harmonis. Teknik tindak lanjut dalam pengukuran kinerja. Teknik tindak lanjut dalam pengukuran kinerja merupakan langkah esensial untuk memastikan bahwa hasil evaluasi kinerja diterjemahkan ke dalam perbaikan nyata dalam organisasi. Proses dimulai dengan analisis temuan, analisis mendalam terhadap temuan monitoring dan evaluasi atau MONEP untuk mengidentifikasi masalah serta prioritas perbaikan. Selanjutnya implementasi yang disertai dengan pemantauan dan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas tindakan yang diambil. Nah, dan juga ada penyesuaian, fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi perbaikan berdasarkan umpan balik dan perubahan situasi, menentukan perbaikan yang diperlukan dan tindak lanjut yang harus dilakukan setelah evaluasi MONEP sangat penting karena yang pertama meningkatkan efektivitas program atau proyek, dan yang kedua optimalisasi penggunaan sumber daya, dan yang ketiga meningkatkan akuntabilitas, memperkuat kepatuhan terhadap kebijakan dan standar, dan yang terakhir yaitu memberikan pembelajaran untuk program atau proyek berikutnya. Nah, dan selanjutnya di sini ada juga manajemen pengukuran kinerja. Manajemen pengukuran kinerja merupakan proses penting dalam manajemen kinerja yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi individu, tim, atau organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Proses ini dimulai dengan menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik yang akan menjadi dasar dalam menentukan indikator kinerja utama KPI atau Key Performance Indicator. Dan untuk memastikan bahwa indikator tersebut dapat diukur dan dicapai dalam kerangka waktu tertentu. Rencana dan perbaikan dalam kinerja. Memperbaiki kinerja karyawan adalah proses yang melibatkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan efektivitas kerja individu. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja karyawan. Yang pertama yaitu komunikasi yang efektif, berkomunikasi secara terbuka dan jelas dengan karyawan mengenai harapan, tujuan, dan umpan balik terkait kinerjanya. Dan yang kedua, penetapan tujuan yang spesifik. Ketiga, pelatihan dan pengembangan, memberikan pelatihan atau pendidikan tambahan yang sesuai untuk mengatasi kelemahan karyawan. Yang keempat, umpan baik yang konstruktif. Dan yang kelima, pengakuan dan penghargaan. Yang keenam, pembinaan dan dukungan. Yang tujuh, evaluasi kinerja secara teratur, dan yang terakhir memberikan kesempatan pengembangan karir. Kesimpulan, strategi planning merupakan elemen kunci dalam manajemen berfungsi untuk menentukan arah, tujuan, serta strategi organisasi dalam jangka panjang. Berbagai model seperti Balance Scorecard atau SWOT Analysis, Management by Objectives atau MBO, dan Record Visit View atau RBV memberikan pendekatan yang berbeda dalam merumuskan strategi berdasarkan kondisi internal dan eksternal organisasi. Secara keseluruhan, teori-teori model strategi planning
menekankan bahwa perencanaan strategis adalah proses sistematis untuk mencapai visi organisasi. Dan yang terakhir yaitu ada analisis kompetensi dan strategi pengembangannya dalam meningkatkan kinerja individu. Nah, soft skill dan hard skill dalam kompetensi, kemampuan non-teknis seperti soft skill dan kemampuan teknis seperti hard skill adalah dua hal yang tidak dipisahkan. Penelitian menurut Herudin 2012, Kurniawan 2012, Mulyati dan Utami 2019, Ronald Oprianto 2020 mengungkapkan bahwa strategi placement harus memperhatikan keahlian karyawan sehingga hal ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Selain meningkatkan kinerja perusahaan, penempatan yang sesuai dengan kompetensi tersebut juga dapat meningkatkan prestasi kerja dan jenjang karir karyawan. Berikut ini adalah langkah yang diambil untuk mengembangkan kompetensi khususnya dalam konteks pendidikan dan dunia kerja, yaitu yang pertama pelatihan dan workshop, yang kedua pendidikan lanjutan, yang ketiga mengikuti perkembangan teknologi, dan yang keempat kolaborasi dengan rekan kerja, dan yang terakhir yaitu pengembangan mandiri. Proses ini mencakup beberapa langkah, yaitu yang pertama mengumpulkan data mengenai keahlian, pengetahuan, dan sikap pegawai. Yang kedua menganalisis beban kerja serta konteks pekerjaan untuk menetapkan standar kinerja yang diharapkan. Dan yang ketiga yaitu melibatkan para pemangku kepentingan guna memperoleh dukungan dalam perencanaan program pelatihan. Analisa kebutuhan kompetensi adalah suatu studi sistematis tentang suatu masalah pendidikan dengan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemecahan masalah atau saran tindakan selanjutnya. Pelatihan berbasis kompetensi, merancang program pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan spesifik yang telah diidentifikasi melalui analisis kebutuhan pelatihan. Pembelajaran kolaboratif, mendorong proses pembelajaran melalui diskusi kelompok, mentoring atau coaching. Pengembangan karir, jalur karir yang jelas bagi karyawan yang mencakup pelatihan tambahan dan kesempatan untuk pengembangan profesional sehingga mereka dapat dipersiapkan untuk mengambil posisi yang lebih tinggi di masa depan. Evaluasi dan umpan balik, melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program pelatihan serta memberikan umpan balik kepada karyawan. Kompetensi menurut para ahli yaitu menurut Stephen Robin 2007-38, kompetensi adalah kemampuan ability atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan strategi tugas dalam suatu pekerjaan di mana kemampuan ini ditentukan. Dan menurut Sadar Mayanti 2008, kompetensi adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Dan menurut Mangkunegara Astuti 2020-2005-113, kompetensi adalah faktor mendasar yang dimiliki seorang yang mempunyai kemampuan lebih yang membuatnya berbeda dengan seseorang yang mempunyai kemampuan rata-rata atau biasa saja. Definisi kompetensi dalam manajemen kinerja merupakan skill atau keahlian yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang dilindasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian dalam suatu organisasi atau instansi. Dan kesimpulannya yaitu kompetensi individu merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan tingkat kinerja seseorang di lingkungan kerja. Kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap harus terus berkembang dan dikembangkan agar dapat memenuhi tuntutan pekerjaan yang semakin dinamis dan kompleks. Tingkat kompetensi individu saat ini masih menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan organisasi dan kapasitas nyata karyawan, sehingga dibutuhkan strategi pengembangan yang tepat dan berkelanjutan.